يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kemudian jangan lupa kalau sholat kita menghadap sutrah. Menghadap apa? Sutrah. Ya. Sutrah itu dalam hadis disebutkan kamu akhiratir rahil. Ukurannya seperti bagian belakang pelana. Kalau ibu-ibu pergi ke bapak pergi ke umrah, haji atau umrah, pergi ke tempat onta, ya. Nanti lihat di onta tersebut ada dipasang pelana untuk tempat duduk, di belakangnya seperti ada sandaran. Sandaran itulah ukuran apa? Sutrah. Ya, kira-kira seginilah. Kira-kira segini, mungkin 30 cm, sekitar gitu kira-kira ya. Kira-kira. Nah, atau 20 cm atau 25 cm, sekitar gitu. Yang bisa buat bersandar bagi orang yang naik onta. Kata Nabi, kamu akhiratir rahil, seperti bagian sandaran di pelananya onta. Nah, kita kalau sholat berusaha cari barang yang seperti itu di depan kita. Apakah tembok ini sudah melebihi ya? Ataukah ada tas atau apa kita berdirikan atau buku, yang penting menandakan kita sedang menghadap sutrah. Kenapa? Karena salat ini ibadah yang agung, kita tidak ingin ada yang ganggu. Makanya kalau ada orang lewat depan kita disuruh kita tolak ya. Karena kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkhulwat dengan Allah, kita menghargai, tidak boleh kita ganggu orang yang sedang salat. Dia sedang konsentrasi. Kalau ada yang lewat kita disuruh apa? Nahan. Harus lewat di belakang sutrah. Lewat di belakang sutrah. Tapi hukumnya ya, ada khilaf apakah sutra ini hukumnya wajib atau sunnah. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah ya. Kalau tidak ada sutrah ya tidak mengapa, tapi sebaiknya kita sholat ada sutrahnya ya. Dan jarang orang perhatian masalah ini. Alhamdulillah sekarang orang mulai paham. Beda orang datang kemudian dia cari sutra dia taruh, berarti dia perhatian sama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau orang sholat di hadapannya sutra, pahalanya lebih besar daripada orang sholat tanpa sutra. Karena sutra hukumnya sunnah ya. Ya, maka berusaha kita sholat menghadap tembok, atau ada teman kita jadikan sutra, tidak apa-apa ya. Tapi jangan pergi, suruh dia tunggu ya. Kalau dia pergi repot ya. Atau buku kek, atau kayu kek, atau apakah. Sebagian masjid-masjid saya lihat sudah membuat apa? Sutra. Supaya orang mudah untuk sholat meskipun di tengah masjid, ya bawa sutra dia taruh depan dia, kemudian dia sholat ya. Kita berusaha menghidupkan sunnah. Berusaha menghidupkan sunnah. Tapi kalau memang nggak ada sutra, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Dan jarak sutra kira-kira salah satu azru itu 3 hasta. Kira-kira jarak sutra yang kita pasang depan kita kira-kira setengah meter ya. Kira-kira 1,5 meter depan kita. Baru kita sholat ke arah sutra tersebut. Orang yang mau lewat di belakang kita boleh di belakang sutra ya. Tidak jadi masalah. Kemudian waktu kita sholat kita kemana arah pandangan mata kita? Ke arah mana pandangan mata kita? Datang dalam sebagian hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya, kalau salat maka beliau meletakkan pandangannya ke arah tempat sujud beliau. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aina adau basari fi salat?" Ya Rasulullah, kemana aku letakkan pandanganku tatkala aku sedang salat? Kata Nabi SAW, inda mawdhi'i sujudika ya Anas. Kau letakkan pandanganmu ke arah tempat sujudmu wahai Anas. Namun hadis ini diperselisihkan. Sebenarnya mengatakan hadisnya hasan, sebagian banyak yang mengatakan hadisnya lemah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Hadisnya sepertinya lemah ya. Oleh karenanya ada hadis-hadis lain yang secara zahir bertentangan dengan hadis ini. Nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak ada dalil secara khusus tatkala kita salat harus menghadap mana, kecuali hadis tentang Rasulullah SAW kalau sedang tasyahud ya, la yujawizu basarahu isyaratahu. Rasulullah SAW pandangannya ke arah apa? Jarinya. Dia tidak pandang lebih jauh, pandang ke arah jarinya, konsentrasi. Nabi SAW berdoa ya. Selain itu tidak ada dalil yang kuat bahwasanya harus melihat ke bawah ya. Yang dilarang tidak boleh seorang salat melihat ke atas, dilarang. Rasulullah SAW melarang seorang tatkala salat dia melihat mana ke atas karena dia sedang
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menunjukkan kondisi dia tunduk kepada Allah di antaranya dengan melihat ke bawah ya. Jangan tidak boleh melihat ke atas. Oleh karenanya kalau kita salat ya, yang penting bagaimana kita bisa lebih khusyuk. Ya. Kalau kita lagi sujud ya kita ke arah, lagi rukuk kita ke arah sujud, atau kita melihat depan kita, yang penting mudah bagi kita sesuai dengan bagaimana posisi kita tatkala rukuk ya. Karena sebagian orang terpaksa tatkala dia harus berpatokan pada melihat posisi sujud, tatkala dia rukuk kepalanya dia angkat sehingga dia melihat daerah apa? Sujudnya, sehingga kepalanya tidak lurus. Padahal Nabi kalau rukuk dia kepalanya apa? Lurus. Kenapa dia menganggap hadis ini sahih? Dan memang ada sebagian ulama yang mensahihkan dan dia praktekkan dalam segala kondisi. Sehingga tatkala dia rukuk pun dia berusaha melihat ke depan sehingga kepalanya harus terangkat sedikit. Padahal Nabi waktu rukuk kepalanya apa? Datar ya. Jadi yang benar, yang mudah bagi kita bagaimana agar kita bisa lebih khusyuk ya. Dan tidak boleh kita nengok kanan kiri ya. Kecuali kalau ada keperluan, ada hajat, ada dengar suara bahaya kita nengok enggak jadi masalah. Ada anak kecil lagi kita pegang enggak apa-apa ya. Tapi asalnya tidak boleh kita lihat kanan kiri karena itu menunjukkan orang yang sedang tidak khusyuk. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang menentukan kita mau surga atau masuk neraka. Di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang lewat pun kita harus tahan. Kenapa? Kita sedang bermunajat. Maka jangan kita mengalihkan penglihatan kita yang ini menunjukkan kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis-hadis ya, bahwasanya para sahabat mengetahui bacaan Nabi dengan gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat lihat ke mana? Ke depan berarti. Kalau lihat ke bawah enggak bakalan lihat jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak. Ini menunjukkan jenggot Nabi lebat dan mereka melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka salat lihatnya ke mana? Ke depan ya. Oleh karena orang Arab Saudi rata-rata mereka tidak mesti lihat ke bawah. Sebagian mereka salat lihat ke depan. Ya, mungkin ibu sering lihat mungkin di YouTube atau di foto. Kadang-kadang mereka lihat salat ke depan. Ya, pokoknya bagaimana kita lebih khusyuk. Kalau kita lihat ke depan ternyata ada gangguan ya kita lihat ke bawah. Ya, memang lebih sempurna kalau lihat ke bawah. Ya, saya katakan lebih baik kita lihat ke bawah supaya tidak terganggu dengan apa? Gangguan. Tapi kalau kita mungkin di hadapan Ka'bah, pingin salat sambil lihat Ka'bah, enggak jadi masalah sambil lihat ke depan atau sambil lihat imamnya tidak. Karena dalam hadis-hadis juga yang lain para sahabat mensifati bagaimana sifat salat Nabi dengan baik. Rasulullah begini waktu ngangkat Hasan atau Husain. Kalau mereka lihat ke bawah enggak mungkin ngelihat. Paham? Kalau mereka lihat ke daerah sujud enggak mungkin mereka melihat gerakan-gerakan Nabi tersebut. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari ya, tatkala menurut beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang melihat tempat sujud, maka beliau membuat bab dalam kitab sahihnya dengan judul bab Raf'ul Basari ilal imami fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan melihat imam tatkala sedang salat. Jadi boleh ya. Ya saya katakan, saya ulangi, kita memandang kemana saja, tentu yang ke bawah lebih baik agar lebih apa? Konsen, tapi bukan berarti tidak boleh lihat ke depan. Boleh. Karena para sahabat mensifati salat Nabi seperti apa, mereka lihat. Ya, kemudian mereka juga melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan mereka juga lihat ke depan.